Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Madrasah Berau, channelnya para torun madrasah di seluruh Indonesia. Salam sehat dan salam sukses buat semua para torun madrasah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini Madrasah Berau akan berbagi materi tentang EDM versi 2 untuk tahun 2023. Yang mana untuk versi 2 ini EDM ada perubahan sedikit, ada perbedaan sedikit dibandingkan EDM versi sebelumnya, yakni yang kita kerjakan pada tahun 2022. Oke lah teman-teman, yang pertama kita buka dulu website Erkam Kemenag.go.id ini ya. Maka tampilan terbarunya akan tampil seperti ini. Ada Erkam untuk penyusunan 2023 versi 2 dan ada Erkam versi 1 untuk tahun 2022 dan 2021. Dan di samping sendiri sini ada EDM versi 2 untuk tahun anggaran 2022. Jadi kalau untuk EDM seperti teman-teman ketahui, ketika kita mengisi EDM tahun 2023, maka data-data yang kita input dan yang kita upload adalah anggaran tahun 2022. Oke teman-teman, kita langsung pada langkah-langkahnya. Yang pertama kita klik yang EDM. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, klik tombol subscribe, like, dan share. Oke, tampilannya seperti ini ya. Jadi ketika kita klik EDM maka akan tampil seperti ini. Maka kita login menggunakan akun masing-masing. Untuk pengisian EDM itu menggunakan akun bendahara seperti di akun Erkam gitu ya. Kalau teman-teman masuknya menggunakan akun kepala madrasah, maka otomatis nanti tidak bisa mengisi EDM gitu ya. Jadi hanya bisa diisi melalui menu bendahara madrasah. Itu yang paling penting. Oke, kemudian setelah kita klik user dan passwordnya, kemudian klik masuk. Nah, ini tampilan EDM terbaru untuk tahun 2023. Ini kebetulan punya saya sebagian sudah saya isi. Ini nilainya SKPM-nya 53 tapi belum selesai. Ada beberapa masih banyak ya. Dari 26 soal baru 13 soal yang saya isi. Ini baru 50%. Jadi yang pertama-tama teman-teman lakukan adalah mengecek profil madrasah ini ya. Kalau tidak ada perubahan, silakan langsung ke tim penjamin mutu atau TPM madrasah. Jadi bedanya di sini. Kalau EDM sebelumnya ada juga yang seperti ini, tapi ini tampilannya baru gitu ya. Di sini teman-teman diminta untuk mengupload SK TPM atau tim penjamin mutu. Nah, untuk menguploadnya di sini ya. Klik di sini, kemudian kita tinggal cari filenya, kemudian kita upload gitu ya. Kemudian selain kita mengupload SK, kita juga membuat daftar anggota tim penjamin mutu atau TPM madrasah. Jadi di sini teman-teman input semua mulai dari penanggung jawab, yaitu otomatis kepala sekolah, kemudian ketua, sekretaris, bendahara, dan semua anggota TPM itu dimasukkan di sini. Nah, cara memasukkan bagi teman-teman yang belum pernah mengerjakan EDM, ini kebetulan punya saya sudah saya isi. Jadi kalau belum diisi maka tampilannya bukan edit sama hapus ya, tapi tampilannya seperti ini, tambah. Tuh. Jadi kalau kita mau mengisi tinggal klik tambah, kemudian isi namanya, kemudian isi jabatan TPM-nya. Jabatan itu yang pertama penanggung jawab kepala madrasah, kemudian ada ketua, sekretaris, bendahara, dan ada seksi-seksi sesuai dengan yang ada di dalam SK, dan yang terakhir yaitu ada anggota.
Jadi teman-teman tinggal klik namanya di sini, ketik namanya di sini, kemudian jabatannya, kemudian klik simpan. Ini misalnya saya kasih contoh ya. Saya hapus dulu satu, kemudian saya isi. Nah, seperti ini ya, nama sama jabatan. Kemudian klik simpan, maka secara otomatis nama dan jabatan yang kita input itu akan tersimpan. Oke. Nah, setelah teman-teman mengisi TPM, maka di sini ada menu halaman panduan. Bagi teman-teman yang masih butuh buku panduannya untuk EDM, silahkan diklik di sini. Kemudian kalau teman-teman yang sudah paham bisa langsung klik isi EDM gitu ya. Nah, untuk evaluasi diri madrasah atau EDM ini ya. Ketika kita sudah klik isi EDM, di sini muncul tampilan beberapa item ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 gitu ya. Ada 5 kategori yang tergabung dalam beberapa instrumen yang harus kita isi dan kita upload bukti fisiknya. Nah, di sini ada butir soal bagi teman-teman yang mau offline mempelajari, boleh untuk mendownload butir soal ini, dan juga ada unduh kertas kerja. Ini yang bentuk Excelnya atau EDM versi Excel seperti EDM zaman dulu lah. Saya kasih contoh ya, butir soal itu seperti ini kalau kita download. Kebetulan saya sudah download. Oke, saya download ulang aja teman-teman ya. Kita klik unduh butir soal PDF. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kode soal A1, siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Maka bukti fisik yang diupload ini ada 3 atau sesuai dengan kemampuan masing-masing sekolah gitu ya. Ini sebagai panduan kita menyiapkan bukti fisiknya. Lebih enak kalau kita ini di-download kemudian di-print, jadi kita bisa siapkan bukti fisiknya sesuai dengan urutan yang ada di sini. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke ini, lanjut evaluasi pengisian instrumennya. Nah, ini soal pertama, soal kedua ya. Coba saya balik dulu ke soal awal ya. Karena punya saya sudah isi, jadi kalau mau kembali ke awal tuh klik ubah atau kita back aja di sini ya. Oke teman-teman, nggak usah ke awal ya. Ini C1. Contohnya, guru mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku, Perota, Prosem, RPP, media dan sebagainya. Jadi di sini ada kolom jawaban, ini kita scroll dulu ya. Ini detail berkas yang diupload ada 3. Yang pertama, rekapitulasi hasil penilaian kepala madrasah, perangkat pembelajaran dari guru, dan daftar guru yang menyusun perangkat pembelajaran. Dan di sini ini sudah saya upload ya. Kalau misalnya mengupload tambahan file, bisa klik tambah di sini, kemudian kita cari filenya. Jadi di sini saya mengupload yang pertama hasil penilaian kepala madrasah ya. Bagi teman-teman mungkin sudah paham untuk itu atau minta kepala madrasah. Yang kedua, perangkat pembelajaran seperti RPP, Perota, Promes gitu ya. Itu diupload juga di sini. Tapi karena batasnya hanya 5 MB untuk satu jenis file ya, jadi
diuploadnya bisa berkali-kali. Dan kalau saya di sini hanya sampel aja sih, tidak diupload semua. Karena kalau diupload semua lumayan besar filenya, gitu ya. Yang ketiga, daftar guru yang menyusun perangkat pembelajaran itu juga diupload. Oke teman-teman, kita lanjut. Saya kasih contoh dulu soal-soal yang belum saya kerjakan. Nah di sini ya, contoh soal yang belum dikerjakan seperti ini. Guru menggunakan media pembelajaran termasuk media berbasis TIK yang sesuai karakteristik siswa. Ya, hasil penilaian, laporan hasil wawancara TPM dengan guru dan siswa, kemudian rekap daftar guru yang menggunakan media. Jadi di sini kita upload dulu beberapa buktinya. Saya upload dulu ini rekap guru menggunakan metode media, kemudian ini perangkat, daftar perangkat guru, kemudian saya tambahkan lagi penilaian kepala sekolah ya, penilaian kepala sekolah. Oke, sudah saya pilih beberapa file sebagai sampel penilaian guru. Oke, kemudian kita jawab di sini. Misalnya jawabannya seperti ini. 90% guru menggunakan media pembelajaran. Ya. Dan perlu diketahui oleh teman-teman bahwa perbedaan EDM tahun ini dengan tahun sebelumnya yaitu untuk jawaban itu ada jumlah minimal kata. Jadi yang bisa diterima dan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya itu kalau jawabannya itu minimal 25 kata. Nah ini kita tes ya, jawaban saya ini kan belum sampai 25 kata. Jadi misalnya kita pilih jawaban D tadi ya. Nih, deskripsi jawaban Anda belum sesuai ketentuan, silakan periksa kembali. Jadi minimal itu ada 25 kata nih, minimal 25 kata. Oke, saya tambahin dulu ya. Oke teman-teman, jadi setelah kita isi jawaban ini minimal 25 kata, kemudian kita pilih tingkat jawabannya, mau A, B, C, D, terserah ya, sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah kemudian kita klik simpan gitu ya. Nah setelah diklik simpan nanti muncul kegiatan yang berhubungan dengan soal nomor ini yang harus kita pilih gitu ya. Jadi setiap kita menyimpan jawaban, nah di sini ya ada list kegiatan yang harus kita pilih yang dilaksanakan di sekolah yang berhubungan dengan soal yang ini. Tadi kan penggunaan multimedia atau media pembelajaran. Jadi kita conteng kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan di sekolah yang berhubungan sama soal gitu ya.
Kita bisa conteng semua, bisa juga conteng beberapa saja sebagai sampel gitu ya, atau sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Oke, kemudian setelah kita conteng kegiatannya, kemudian kita klik simpan. Nah, di situ ya yang membedakan IDM tahun ini dengan tahun sebelumnya. Jadi ada list kegiatan yang muncul setelah kita menyimpan hasil evaluasi. Maka nextnya kita bisa langsung ke soal selanjutnya, klik berikutnya. Nah, kalau misalnya kita mau merubah jawaban yang sudah kita jawab, karena misalnya pengen menambahkan bukti fisik, uploadnya kurang misalnya, kita klik di list indikator ini ya. Nah, di sini muncul soal-soal yang hijau, itu berarti yang sudah kita jawab, dan yang belum dijawab itu juga ada keterangannya. Kalau misalnya kita merubah nomor 1, maka kita klik ubah di nomor 1. Nah, maka akan muncul soal nomor 1 gitu dengan bukti fisiknya. Seperti punya saya ini, saya baru ngupload 1, baru daftar hadir siswa, jurnal guru belum, dan rekapitulasi daftar pelanggaran belum. Jadi nanti pasti saya ubah setelah saya mendapatkan filenya gitu ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi ada perbedaan antara EDM yang sekarang dengan EDM tahun sebelumnya. Oke, bagi teman-teman yang masih bingung bisa komen di channel ini, dan bagi teman-teman yang butuh contoh format pengisian atau yang diupload fisiknya bisa komen juga di channel ini, dan juga bisa kirimkan email ke email Madrasah Berdaud. Insyaallah kalau ada waktu saya akan membalasnya dan mengirimkan contoh format sesuai dengan yang saya miliki. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa bantu channel ini berkembang, bantu like, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.